Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Asrar Abu Hair kelas 11 MIPA 6 nomor 11. Pada video ini saya akan melakukan dua percobaan. Yang pertama, percobaan tentang osmosis pada kentang. Yang kedua, percobaan tentang proses difusi menggunakan tes celup. Nah, sebelum melakukan percobaannya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu osmosis dan apa itu difusi. Jadi, osmosis adalah perpindahan molekul pelarut atau air dari wilayah dengan konsentrasi tinggi ke wilayah dengan konsentrasi yang rendah dengan melewati membran semipermeabel sampai pada kondisi kesetimbangan telah tercapai. Sedangkan difusi adalah bergeraknya molekul dari daerah dengan konsentrasi yang tinggi ke daerah dengan konsentrasi yang lebih rendah yang terjadi secara spontan, dan zat yang berpindah adalah zat terlarut. Untuk percobaan yang pertama, bahan dan peralatan yang harus kita persiapkan yaitu yang pertama kentang, 2 buah gelas, garam, air, dan sendok. Langkah yang pertama, kupas terlebih dahulu kulit kentang menggunakan pisau. Setelah kentangnya dikupas, selanjutnya kita potong. Buatlah 2 potongan kentang yang ukurannya sama panjang. Di sini saya memotong dengan masing-masing panjangnya 5 cm. Selanjutnya kita akan mengisi 2 gelas ini dengan air. Kita akan mengisinya dengan 100 ml agar lebih mudah menemukan 40% garamnya. Jadi di sini saya sudah ada takarannya. Ini ada batas sampai 50 ml, jadi kita tuang ke gelas sebanyak 2 kali. Kita tuang. Sudah menjadi 100 ml. Isi lagi yang satunya. Air. Selanjutnya gelas yang pertama kita berikan garam sebanyak 40% dari jumlah air. Berarti karena 1 sendok makan ini besarnya 8 gram, maka kita berikan 5 sendok garam. Selanjutnya kita aduk hingga merata. Gelas pertama kita biarkan tidak diberikan larutan karena kita ingin membandingkan perbedaannya. Beginilah hasilnya yang sudah diberikan 40% larutan garam. Air yang diberikan garam 40% kita kasih label A, dan tidak diberi apa-apa polos kita label B, gelas B. Selanjutnya kita memasukkan kentangnya yang ukurannya 5 cm. Kita masukkan ke sini dan ke sini. Apabila kita perhatikan kedua potongan kentang saat dimasukkan ke dalam gelas, terlihat pada larutan garam, kentang pada saat dimasukkan langsung mengapung di permukaan, sedangkan pada gelas yang berisi air yang polos, kentang langsung tenggelam ke dasar gelas. Dan kita tunggu sampai 20 menit.
Setelah kentangnya direndam kurang lebih 20 menit, selanjutnya angkat dan letakkan ke tempat yang baru untuk diamati. Kentang yang direndam tanpa menggunakan larutan garam berwarna kuning pucat dan teksturnya keras. Kentang juga mengalami penambahan ukuran dan sedikit mengeras. Sedangkan pada potongan kentang yang direndam dengan air garam, berwarna kuning pucat, melembek dan menyusut. Dan saat dimasukkan kentang juga mengapung. Kentang yang direndam dengan larutan garam menjadi lembek dan ukurannya berkurang. Sedangkan kentang yang direndam dengan menggunakan air yang polos, ukurannya sedikit bertambah panjang. Untuk percobaan yang kedua, bahan dan peralatan yang harus kita persiapkan yaitu teh, 2 buah gelas, air biasa, dan air panas. Langkah yang pertama, kita isi gelas dengan air sebanyak 120 ml. Di sini saya menggunakan takaran yang maksimalnya menampung 50 ml air. Jadi, saya menggunakan takarannya dengan 50 ml, lalu 50 ml dan 20 ml sampai akhirnya 120 ml. Saya menempelkan label A pada gelas yang berisi air panas dan label B pada gelas yang berisi air biasa. Selanjutnya kita turunkan teh celupnya secara bersamaan. Kemudian kita amati perbedaan proses difusi yang terjadi pada teh celup. Setelah saya tunggu kurang lebih selama 10 menit, kemudian saya angkat teh celupnya ke tempat yang lain. Kita dapat melihat perbedaan dari kedua gelas tersebut, yang dimana gelas A berisi air panas dan gelas B berisi air biasa. Untuk memperjelas perbedaannya, kita aduk terlebih dahulu. Setelah diaduk, terlihat jelas bahwa pada gelas A, air tehnya lebih pekat dan berwarna coklat, sedangkan pada gelas B, air tehnya masih berwarna kekuning-kuningan. Jadi kesimpulannya, proses yang mempengaruhi proses difusi yaitu adalah suhu. Karena semakin tinggi suhu, maka kecepatan proses difusinya semakin cepat.
Begitu juga sebaliknya, semakin rendah suhu, maka kecepatan proses difusinya semakin lambat. Sekian percobaan yang dapat saya lakukan. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.